Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib jejak beksi. Siapa sih yang gak pengen sedekah? Pasti semuanya pengen kan? Tapi kita perlu tahu juga. Ternyata tidak sedikit orang yang gemar bersedekah. Tetapi termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu termasuk kita? Nah, biar lebih berkah, subscribe dah bagi yang belum subscribe. Yang pertama, sedekah tujuannya hanya dunia. Maha benar Allah dengan janjinya. Begitu pula janjinya yang memberikan balasan berlipat ganda bagi yang rajin bersedekah. Tetapi bagi kita yang mengharapkan ganti di dunia, mengharapkan kenikmatan dunia, maka Allah akan memberikan kenikmatan dunia yang kita inginkan. Dan di akhirat kelak, kita tidak mendapatkan kebaikan dari sedekahnya di dunia. Hal itu sejalan dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 20 yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka akan kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Kedua, bersedekah dengan berat hati. Syarat utama amaliyah yang diterima oleh Allah, yaitu amal kebaikan yang semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Allah tidak menerima sedekah dari yang berat hati dalam melakukan sedekahnya. Inilah yang terjadi pada orang munafik. Mereka malas dalam melaksanakan sholat dan berat hati dalam bersedekah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 54. Yang artinya, dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Ketiga, bersedekah dengan yang haram. Dalam kehidupan Muslim, harta haram sangatlah berpengaruh, baik dalam soal ibadahnya, pengabulan terhadap doanya, dan yang lebih utama adalah keberkahan di dalam hidupnya. Di antara pengaruhnya dalam ibadah yaitu berdampak pada sahnya ibadah yang dia lakukan. Seperti ibadah sholat, haji, maupun sedekahnya. Sebagai Muslim kita harus ingat bahwa Allah hanya menerima yang bersih alias halal. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hari Muslim, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib, Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang thoyyib. Dalam hadis lain beliau meriwayatkan, tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula diterima sedekah dari harta haram. Keempat, bersedekah karena ria. Dermawan adalah julukan yang diimpikan banyak orang. Dan, tak sedikit di antara kita yang rajin bersedekah untuk mendapatkan julukan tersebut. Atau, bersedekah karena ingin mendapatkan pujian semata. Itulah yang dimaksud dengan ria. Orang yang bersedekah seperti ini maka pahala sedekahnya akan hilang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau menyakiti hati si penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kelima, tidak merahasiakan sedekah. Keutamaan orang yang merahasiakan sedekahnya, maka ia termasuk dalam golongan yang dinaungi Allah dengan naungan arsinya, di mana pada hari itu tidak ada naungan, kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sahabat jejak beksi, demikianlah kesalahan yang kerap terjadi dalam bersedekah. Dan semoga kita terlindungi dari kesalahan tersebut. Semoga kita juga senantiasa termasuk golongan orang-orang yang ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah semata dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.